Hai, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Adik-adik semuanya, pada video kali ini kita membahas pada chapter 7 yang berjudul I Am Proud of Indonesia. Dan kita fokus pada halaman 149 sampai halaman 155. So, bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian membuka buku kalian pada halaman tersebut dan ini nanti kita akan belajar dan kita akan membahas materi apa yang ada di dalamnya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pada halaman 149, di situ ada we will learn. Nah, sekarang coba kita belajar bersama-sama pada bab ini apa aja sih yang akan kita pelajari selama dalam satu bab ini. Nah, sekarang kita gulir ke bawah, di situ tertulis we will learn, kita akan belajar to describe people, untuk mendeskripsikan orang, animal, hewan, and things, dan benda-benda in order, dengan tujuan untuk yang pertama to make them stand out, untuk membuatnya menonjol, kemudian to show my pride of them, untuk menunjukkan kebanggaan saya terhadap mereka, to promote them, untuk mempromosikan mereka, and to criticize them, dan juga untuk mengkritiki mereka. Jadi pada bab ini nanti kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah mendeskripsikan orang, hewan, benda dengan tujuan apa? Yaitu dengan tujuan agar membuatnya menonjol, agar kita bangga terhadap mereka, agar kita bisa mempromosikan mereka, dan yang terakhir agar kita bisa mengkritik mereka. Nah, sekarang kita lihat pada conversation halaman 150, di situ tertera tentang Edo's notebook atau notebook miliknya Edo. Seperti apakah notebook miliknya Edo tersebut? Nah, sekarang kita lihat pada conversation. Dan nanti di bawah di situ ada tentang tugas kalian, yaitu mengisi blank space atau spasi yang kosong, titik-titik yang kosong di situ. Kalian isi berdasarkan dari conversation yang ada sebelumnya ini. Yang pertama kita lihat dulu ya pada halaman 150 di situ. Do you see my notebook? Apakah kamu melihat notebookku? I put it on my desk, but it is not there now. Saya meletakkannya di atas bangku, tetapi tidak ada sekarang. Kemudian temannya bertanya, what does it look like? Seperti apakah itu? Kemudian dia menjawab, it is thick. Ini adalah tebal, maksudnya notebooknya itu tebal. It has a blue hardcover. Ini mempunyai warna, covernya itu berwarna biru. Hardcovernya atau sampulnya itu berwarna biru. Kemudian temannya bertanya, does it have a pink ribbon separator? Apakah notebookmu ini memiliki pita pemisah? Maksudnya apakah di dalam notebook itu ada pita pemisah? This one, seperti inikah? Kemudian dia menjawab, no, tidak. The ribbon is white. Pitanya itu berwarna putih. There is a sticker on the cover. Dan di situ ada sebuah stiker pada covernya, pada sampulnya. It is shiny. Ini kelihatan cerah. White berwarna putih, round bundar with a picture dengan sebuah gambar of an orang utan. Jadi di situ ada gambar orang utan yang warnanya cerah, putih dan juga bulat. Kemudian temannya bilang, it must be the one over there on the teacher desk. Itu pastinya ada di meja guru. Dia bilang seperti itu. Kemudian dia menjawab, yes, you are right. Iya, kamu benar. Thank you, terima kasih. Nah, dari conversation halaman 150 di situ dia menjelaskan bagaimanakah keadaan dari notebooknya Edo. Notebooknya Edo itu seperti apa? Nah, di situ dia bilang kalau notebooknya itu adalah yang pertama, warna sampulnya adalah blue, a blue hardcover. Kemudian yang kedua, di situ ada ribbon, ribbonnya berwarna putih.
Kemudian, there is sticker on the cover. Ada juga stiker. Stikernya adalah gambar dari orangutan. Itu adalah penjelasan dari notebook miliknya Edu. Kemudian pada halaman 151 di situ juga ada deskripsi atau ada pendeskripsian dari Lina's house atau mendeskripsikan tentang rumahnya Lina. Rumahnya Lina itu seperti apa? Nah, sekarang kita lihat conversation yang ada di bawahnya. Is it easy to find your house? Apakah ini mudah untuk menemukan rumahmu? Kemudian Lina menjawab, I think it is. Saya pikir iya, saya pikir mudah mendapatkan rumahnya. I live in a new house complex. Saya tinggal di sebuah komplek perumahan baru. So all the houses look the same. Jadi seluruh rumah-rumah itu kelihatannya sama. They all have a blue roof and no fence. Semuanya itu mempunyai atap yang berwarna biru dan tidak ada pagarnya sama sekali. They are all white and gray. Mereka itu warnanya semuanya adalah putih dan abu-abu. There is a tree in front of every house. Di sana ada sebuah pohon di depan setiap rumah. Jadi tiap-tiap rumah itu ada sebuah pohon. But we have 2 trees. Tetapi rumahku punya 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Salah satu dari pohon itu adalah pohon buah belimbing. Kemudian temannya bertanya, Is it near the small bridge on Jalan Teratai? Apakah ini dekat dengan jembatan pada Jalan Teratai? Kemudian Lina menjawab, Yes. Iya, benar. My house has a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Rumahku mempunyai kerajinan tangan yang berasal dari Tanah Toraja yang tergantung di depan pintu. It is a triangle with a beautiful carving. Ini adalah bentuknya triangle segitiga dengan ukiran yang indah. Jadi dia menjelaskan rumahnya itu seperti itu. Kemudian temannya bertanya, But when the door is open, we can see it from the street, can we? Tapi ketika pintunya terbuka, apakah kita dapat melihatnya dari jalan? Dia tanya seperti itu temannya. Kemudian Lina menjawab, You are right, kamu benar. Okay, in front of my house there is also a big stone. Di depan rumahku, di sana juga ada sebuah batu yang sangat besar. Itu sebagai ciri-ciri dari rumahnya. Maksudnya dia menceritakan seperti itu. Some children often sit and play there. Beberapa anak-anak sering duduk dan bermain di sana. Kemudian temannya menjawab, Okay, I am sure we will find it. Okay, saya yakin kita akan mendapatkannya, kita akan menemukan rumahnya Lina. Dari conversation ini, kita tahu bahwasanya di situ ada beberapa penjelasan mengenai rumahnya Lina. Yang pertama adalah rumahnya Lina tinggal di a new housing complex. Jadi Lina di sini tinggalnya di komplek perumahan. Kemudian all the houses look the same. Rumahnya itu kelihatannya sama. All have a blue roof and no fence. Mempunyai atap yang warna biru dan tidak ada pagarnya. They are all white and gray. Warna perumahan tersebut adalah putih dan juga abu-abu. Kemudian di situ punya 2 trees, ya, ada 2 pohon. Salah satunya adalah pohon belimbing. Kemudian penjelasan berikutnya adalah rumahnya Lina punya yang namanya handicraft dari Tanah Toraja yang tergantung di depan pintu, in front of the door. Dan di situ juga ada a triangle with beautiful carving. Juga ada ukiran yang sangat indah yang bentuknya adalah segitiga. Dan yang terakhir, Lina menyebut bahwasanya di rumahnya Lina tersebut ada yang namanya big stone, ada batu besar. Nah, itu tadi adalah cerita dari rumahnya Lina, yang mana Lina tersebut menjelaskan tentang deskripsi dari rumahnya dia.
Kemudian kita lanjutkan pada halaman 152. Di situ ada penjelasan atau ada deskripsi tentang a pair of shoes atau sepasang sepatu. Jadi dalam conversation ini membahas tentang sepasang sepatu itu seperti apa. I went to market. Saya telah pergi ke pasar. In the big shoe shop near the barber shop, I saw many beautiful shoes. Di toko sepatu yang besar, dekat dengan tukang cukur, I saw many beautiful shoes. Saya telah melihat banyak sepatu-sepatu yang cantik. I'm sure you like them. Saya yakin kamu menyukainya. Kemudian temannya bilang, really? Benarkah? In fact, kenyataannya, I need plastic shoes. In this rainy season, saya butuh sepatu plastik pada musim penghujan ini. Kemudian temannya bilang, there are beautiful plastic shoes there. Di sana juga banyak sepatu-sepatu plastik yang indah. Different colors, warna-warna yang berbeda-beda. Some have holes and some have flowers in the front. Beberapa di antaranya, maksudnya beberapa sepatu plastik, itu ada lubangnya. And some have flowers in the front. Dan beberapa dari sepatu tersebut punya bunga-bunga yang ada di depan. Some are plain with nothing on them. Dan beberapa di antaranya juga polos tanpa adanya warna dan juga lubang tersebut. Kemudian dia bilang, I need shoes with a strap and open in the front like sandals. Saya butuh sepatu dengan strap. Strap itu adalah ikatan, maksudnya sepatu yang ada talinya. And open in the front like sandal. Dan terbuka di depannya seperti sandal. It is always hot here. Ini selalu panas di sini. And my toes need air to breathe. And kakiku, kaki-kaki ya, jari kaki maksudnya, butuh udara untuk bernafas. Dia bilangnya seperti itu. Kemudian temannya menjawab, I agree. Saya setuju. I saw many sandal with a strap too. Saya melihat banyak sandal dengan ikatan atau dengan tali juga. They have low heel. Mereka itu tidak terlalu tinggi and they look comfortable. Dan mereka itu kelihatannya nyaman. Kemudian temannya bilang, great. Wah, hebat. I will go there tomorrow. Saya akan pergi ke sana besok. Thanks. Terima kasih. Dari conversation halaman 152 ini, yaitu tentang a pair of shoes atau sepasang sepatu, di situ temannya menjelaskan tentang sepatu-sepatu yang ada di big shoe shop atau sepatu-sepatu yang berada di toko sepatu yang sangat besar. Temannya yang pernah ke sana, atau kalau di situ dia menyebutkan sebagai ayah, artinya saya yang pernah pergi ke sana, dia menyebutkan bahwasanya di situ ada big shoe shop. Nah, kemudian deskripsinya dari big shoe shop itu seperti apa, tokonya itu seperti apa, di dalamnya itu ada apa aja. Nah, di dalamnya dia melihat yang pertama adalah many beautiful shoes. Di sana banyak sepatu-sepatu yang indah. Kemudian dia juga bilang, there are beautiful plastic shoes there. Di sana juga banyak sepatu plastik yang indah, different color. Banyak juga warna-warna yang berbeda. Some have holes and some have flower in the front. And some are plain with nothing on them. Di dalam toko itu ada sepatu plastik yang sebagian ada yang berlubang, ada sebagian lagi yang ada bunganya yang ditaruh di depannya itu. Dan ada juga yang sepatunya itu polosan, tidak ada apa-apanya. Kemudian dia juga menjelaskan bahwasanya di toko tersebut ada juga sandal. Sandalnya itu banyak sekali. Ada sandal yang pakai tali, ada yang sandalnya itu low heel, dan mereka itu kelihatan indah, kelihatan nyaman sekali dipakai. Selanjutnya kita lihat pada halaman 153, di situ ada deskripsi tentang t-shirt atau penjelasan dengan kaos atau tentang kaos yang dia pakai atau yang ingin dia beli untuk souvenir. Sekarang kita lihat conversation-nya di bawah. Di situ ada dua orang, yang pertama dia bilang seperti ini, I. Nah, di situ dia menunjukkan sebagai saya. I will leave for Bali tomorrow. Saya akan meninggalkan Bali besok.
What souvenir do you want me to buy you? Souvenir apa yang kamu inginkan? Dia tanya seperti itu, maksudnya dia ingin membelikan souvenir, kemudian dia bertanya souvenirnya yang merek seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, stylenya seperti apa, dia tanya seperti itu. Kemudian orangnya itu menjawab, wow, thanks, wow, terima kasih. Kemudian, that's very mindful of you. Wow, kamu itu sangat pengertian kepadaku. What if you buy me a t-shirt? Bagaimana jikalau kamu membelikanku kaos? Kemudian saya bertanya, what kind of t-shirt? Kain kaosnya itu jenisnya seperti apa? Jenis kaosnya itu seperti apa? Motifnya seperti apa? Dia tanya seperti itu. Kemudian beliau menjawab, I want a white t-shirt. Saya ingin kaos yang berwarna putih with short sleeves dengan lengan yang pendek. I like a sporty and casual one. Saya ingin seperti sporty dan juga casual. Kemudian saya bilang, alright, baiklah. Do you want a plain one? Apakah kamu ingin yang warna polosan? Kemudian dia menjawab, no, not a plain one. Tidak kaos polos. I want one with a picture. Saya ingin ada satu dengan gambar, small one in the front. Ada gambar yang kecil di depan. It should be a picture of anything about Bali. Ini sebaiknya adalah menceritakan dengan gambar dari segala sesuatu tentang Bali. Maksudnya di dalam kaos itu ada catatan tentang Bali. Entah itu dari pantainya, makanannya, tariannya, dan yang lainnya. Yang penting di situ ada sesuatu hal tentang Bali. Kemudian saya menjawab, sure, tentu. Dari conversation ini kita tahu bahwasanya di situ ada pendeskripsian atau penjelasan mengenai t-shirt, mengenai kaos yang dia inginkan untuk dibeli dari Bali. Kemudian kaosnya itu seperti apa yang dia inginkan. Nah, di situ dia menyampaikan bahwasanya dia ingin a white t-shirt, kaos yang berwarna putih with short sleeves. Kemudian lengan bajunya, lengan kaosnya itu yang pendek, jadi bukan kaos lengan panjang ya, tapi yang dia inginkan adalah kaos lengan pendek, like sporty and casual one. Dia ingin seperti sporty dan juga casual. Kemudian dia juga bilang kaos yang dia inginkan adalah one with a picture, satu yang ada gambarnya itu kecil, small one in the front, gambarnya itu kecil yang ada di depan, dan gambarnya itu adalah picture of anything about Bali. Gambarnya tentang sesuatu hal dari Bali. Itu adalah deskripsi dari t-shirt yang dia inginkan. Nah, setelah tadi kita sudah mempelajari conversation dari 4 conversation. Yang pertama dari Edo's book, Edo's notebook, dari notebook miliknya Edo. Kemudian yang kedua adalah dari Lina's house, rumahnya Lina. Kemudian a pair of shoes atau big shoe shop, dari toko sepatu yang besar. Dan yang terakhir adalah t-shirt dari kaos. Nah, sekarang di sini ada tugas kalian, yaitu tugas pada halaman 154, collecting information atau mengumpulkan informasi. Di sini di collecting information di situ ada beberapa titik ataupun space yang kosong, blank space. Yang space-nya ini adalah kalian isi berdasarkan dari conversation yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Jadi ketika kalian mengisi ini, kalian bisa mencocokkan pada conversation sebelumnya. Kita lihat dulu contohnya nomor 1 ya, tentang Edo's notebook atau notebook miliknya Edo. Sekarang kita lihat contohnya dulu ya. Contohnya pada nomor 1, kita lihat bersama-sama. Nanti tugas kalian adalah nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 dulu kita lihat. Edo's notebook is bla bla bla. Jawabannya di situ adalah thick, artinya tebal. Notebook miliknya Edo adalah tebal. With a blue hardcover, dengan cover warnanya biru. It has a white ribbon separator. Di situ ada tali pemisah yang berwarna putih. There is a sticker on the cover. Ada stikernya di dalam covernya, di atas covernya. It is shiny white and round. Itu adalah cerah, putih, dan juga bulat. With a picture of an orangutan, dengan gambar orangutan yang ada di dalamnya. Itu adalah contoh dari nomor 1.
Kemudian tugas kalian adalah nomor 2, nomor 3, sama nomor 4. Nomor 2 di situ membahas tentang Lina's house, rumahnya Lina. Yang ketiga adalah The Big Shoe Shop, membahas tentang toko sepatu yang besar. Dan yang terakhir adalah Mr. Ghani wants. Mr. Ghani itu menginginkan apa? Oke, kita mulai dari nomor 2 dulu ya. Lina's house is in bla bla bla. Rumahnya Rina berada di a new housing complex atau di komplek perumahan. The roof color. Nah, di sini jawabannya adalah color. The roof color is blue. Warna atapnya adalah biru. It has no fence. Di sana tidak ada pagar. It is white and gray. Warnanya putih dan juga abu-abu. There are 2 trees in front of her house. Di sana ada 2 pohon yang berada di depan rumahnya. One of them is a star fruit tree. Salah satunya adalah pohon buah belimbing. It is near the small bridge on Jalan Teratai. Ini adalah dekat dengan jembatan di Jalan Teratai. There a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Di sana juga ada yang namanya handicraft atau kerajinan tangan dari Tanah Toraja yang tergantung on the front door, di depan pintu. It is a triangle. Ini adalah segitiga with a beautiful carving. Yang mana di situ ada ukiran yang indah. There is a big stone in front of his house. Di sana juga ada batu yang besar di depan rumahnya. Some children often sit and play there. Beberapa di antara anak-anak tersebut, di sana di perumahan tersebut, banyak yang duduk dan juga bermain di sana. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Then we will continue on number 3. Kita lanjutkan pada nomor yang ketiga tentang The Big Shoe Shop, tentang toko sepatu yang besar. The Big Shoe Shop near the barber shop. Toko sepatu yang besar itu adalah dekat dengan tukang cukur. Sell different model of beautiful soles. Dan di situ menjual beberapa model dengan sepatu-sepatu yang indah. There are different color of shoes. Di sana ada beberapa warna-warna yang berbeda dari sepatu-sepatu tersebut. Some shoes have hole. Beberapa sepatu itu punya lubang. Some shoes have flowers in the front. Dan juga ada beberapa yang punya bunga di depannya. Some shoes have plain. Ada juga beberapa sepatu yang polos. There are also shoes with strap. Di sana juga ada sepatu dengan tali. And open in the front like sandal. Dan terbuka seperti sandal di depannya. They have low heel. Mereka itu juga ada yang heelnya yang rendah. They look comfortable. Mereka itu terlihat nyaman. Itu adalah jawaban nomor 3. Sekarang kita lanjutkan pada nomor 4, yaitu di situ ada Pak Ghani. Pak Ghani itu ingin apa? Nah, sekarang kita lihat. Mr. Ghani want a white t-shirt. Pak Ghani ingin kaos berwarna putih. With short sleeves, dengan kaos yang lengannya pendek. It is a sporty and casual one. Ini adalah seperti sporty dan juga casual. He wants one with anything about Bali picture. Dia ingin suatu atau dia ingin satu hal, satu kaos, satu warna yang mana di situ ada gambar tentang Bali. Itu adalah jawaban nomor 4. Dan yang terakhir dari video kali ini yaitu pada halaman 155, di situ juga masih sama, yaitu collecting information atau mengumpulkan informasi. Kita lihat bersama-sama ya. Di situ ada 3 kolom. Kolom yang pertama adalah name of object atau nama dari benda. Kemudian kolom yang kedua kata kerja ataupun to be yang ada di situ. Kemudian di sampingnya adalah pernyataan ataupun ungkapan seperti apakah, keadaan seperti apakah kaitannya dari rumah tersebut. Ini adalah contoh dari related to Lina's house, dari rumahnya Lina. Pendeskripsian, penjelasan dari rumahnya Lina.
Kita lihat ya, yang pertama, all the house, seluruh rumah itu look kelihatan the same, adalah sama. Jadi look the same itu adalah keadaan atau terkait dengan rumahnya Lina. Kemudian mereka have the same design with a blue roof and no fence. Punya desain yang sama, kemudian atapnya sama dan juga tidak ada pagar. Kemudian di bawahnya, they are white and gray, warnanya putih dan abu-abu. There is a tree in front of every house. Di sana juga di sana juga ada sebuah pohon di depan tiap-tiap rumah. We have 2 trees. Kita punya 2 pohon. One of them is a star fruit tree. Satu dari kita adalah buah belimbing. It is near the small bridge on Jalan Teratai. Tempatnya adalah dekat dengan jembatan Jalan Teratai. My house is the one with a handicraft from Tanah Toraja hanging on the front door. Maka di situ adalah ada yang namanya kerajinan tangan berasal dari Tanah Toraja yang tergantung di depan pintu. Kemudian it is a triangle with a beautiful carving. Kayak tadi ada lukisannya indah. There is a big stone in front of my house. Juga ada yang namanya batu yang besar di depan rumah. Itu adalah yang ada kaitannya dengan rumah Lina. Kemudian yang ada kaitannya dengan aktivitas dengan keadaan rumahnya Lina itu seperti apa? Yang pertama, penggunaan kata I live. Saya tinggal di perumahan. Yang pertama di sini ada nama objek, kemudian aktivitasnya adalah tinggal di perumahan. Yang kedua, we cannot see it when the door is open. Kita tidak bisa melihatnya ketika pintu itu terbuka. Kemudian yang terakhir, some children sit and play there. Beberapa anak-anak itu duduk dan bermain di sana. Ini adalah 2 kaitan. Yang pertama adalah keadaan tentang rumahnya Lina. Yang kedua adalah aktivitas dari rumahnya Lina. Nah, itu tadi video kita mengenai pembelajaran dari chapter 7 yang berjudul I am proud of Indonesia, yang kita bahas dari halaman 149 sampai halaman 155. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. Bye-bye.